Perkenalkan, nama saya Rio Rafael Sembiring dengan NIM 2205531138. Sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kesetimbangan fase, perubahan fase, dan karakteristik fase. Saya mengambil sumber dari Science of Engineering Material dari Manes Kanda. Kesetimbangan fase, perubahan fase, dan karakteristik fase. Fase didefinisikan sebagai bagian dari sistem yang seragam secara kimia dan fisik, dan dapat dipisahkan dari bagian lain dari sistem oleh permukaan yang terikat. Sistem adalah setiap bagian dari alam semesta material yang dapat kita pilih untuk dipertimbangkan. Kesetimbangan antara dua atau lebih fase dalam satu sistem mudah dipelajari dengan bantuan aturan fase yang diturunkan secara termodinamika oleh J. Willard Gibbs pada tahun 1878. Aturan dan definisi fase. Aturan dan definisi fase dapat dinyatakan sebagai berikut. Asalkan keseimbangan suhu antara jumlah fase dan satu sistem hanya dipengaruhi oleh suhu, tekanan dan konsentrasi, jumlah fase dan derajat fase dari sistem melebihi jumlah komponen sebanyak 2 dapat dinyatakan dalam jumlah fase ditambah derajat kebebasan sama dengan jumlah komponen ditambah 2. Beberapa aplikasi fase aturan. Untuk poin pertama, titik rangkap 3. Poin kedua, penguraian kalsium karbonat. Titik ketiga, transformasi fase. Kesetimbangan fase sistem 1 dan 2 komponen. Sistem 1 komponen. Bahan murni merupakan sistem 1 komponen. Dalam sistem seperti itu, fase yang berbeda memiliki komposisi yang sama. Dapat dengan mudah dilihat pada gambar 1.1a yang memberikan kondisi kesetimbangan antara berbagai bentuk atau fase zat disebut diagram keseimbangan atau diagram fase. Diagram seperti itu memberi informasi menarik, mempertimbangkan, misalnya kesetimbangan cairan uap pada L. Terbukti bahwa dengan mengubah kondisi ke C, yaitu tekanan konstan dan penurunan suhu, atau ke T, yaitu suhu konstan dan peningkatan tekanan, uap menghilang sepenuhnya, dan cairan saja tetap. Sedangkan perubahan kondisi ke A, yaitu peningkatan suhu pada tekanan pada suhu konstan, mengakibatkan kehilangan cairan sepenuhnya, sehingga hanya uap yang tersisa. Pada gambar 1.1b menunjukkan perilaku fase pada tekanan yang sangat tinggi. Banyak fase padat baru sesuai dengan bentuk kristal es yang ditemui. Terlihat bahwa pada tekanan yang meningkat, kepadatan yang terpisah dari air cair adalah S1, S3, S5, S6, dan S7. S2 bagaimanapun hanya dapat diperoleh dari bentuk padat lainnya, misalnya S1, S2, S3, atau S5 dengan mengubah suhu atau tekanan yang sesuai menariknya. Titik leleh S7 yang berada di atas tekanan sekitar 20.000 atm adalah lebih dari 100 derajat Celcius. Lanjut. Sistem 2 komponen. Bahan 2 komponen disebut sistem binar. Cukup umum di semua jenis kombinasi 2 komponen adalah hubungan pembukuan leleh. Dari pada gambar 1.2 menunjukkan fase dari 2 sistem penting secara rekayasa. Untuk gambar 1.2, untuk sistem H2O NaCl menunjukkan kelarutan garam NaCl dari dalam air garam dan garis OB menunjukkan kelarutan es dalam air garam. Ekstrim menunjukkan 100% H2O dan 30% NaCl. Untuk gambar 1.2b
Komposisi autentik untuk sistem HO, H2O, dan CaCl ditunjukkan pada gambar 1.2b. Adalah 29% CaCl dan 71% H2O. Larutan kalsium klorida dari komposisi ini tetap cair pada suhu serendah minus 15 derajat Celcius. Sedangkan larutan serupa NaCl membeku pada suhu minus 21 derajat Celcius. Oleh karena itu, kalsium klorida daripada natrium klorida digunakan untuk menghilangkan es dari jalan raya di iklim yang sangat dingin. Kelarutan dan hubungan lelek beku seperti yang telah kita lihat di atas cukup umum di semua jenis kombinasi dua komponen, termasuk sistem paduan binder. Kita dapat mempelajari paduan tersebut paling efektif menggunakan diagram fase atau kesetimbangan. Klasifikasi paduan. Paduan biasanya didefinisikan sebagai zat yang memiliki ikatan logam yang tepat dan terbuat dari dua atau lebih bahkan yang setidaknya satu adalah logam. Secara struktural, paduan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu paduan satu fase dan paduan multifase. Paduan satu fase. Larutan padat hanyalah larutan dalam keadaan padat dan terdiri dari dua atau lebih jenis atom yang berbentuk fase tunggal. Istilah pelarut digunakan untuk merujuk pada bentuk atom yang lebih melimpah dalam larutan padat, dan istilah zat terlarut untuk yang kurang melimpah. Atom-atom terlarut didistribusikan ke seluruh kisi kristal pelarut. Kisi larutan padat yang dihasilkan pada dasarnya adalah kisi pelarut murni. Namun, atom pelarut dapat menempati dua jenis posisi yang berbeda dalam kisi pelarut, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.3. Dua bentuk dasar larutan atom. Pada gambar A, larutan padat substitusi. Pada larutan B, larutan padat intersial. Jika atom-atom tersebut menggantikan atom pelarut dari kisi, kombinasi yang dihasilkan disebut larutan padat substitusi. Atau jika mereka menempati posisi interstisial antara atom kisi, kita memiliki solusi padat intersial. Solusi padat substitusi. Paduan jenis ini sering dibuat untuk meningkatkan kekuatan logam yang diberikan. Sejumlah aturan umum tersedia sebagian besar melalui karya Hume-Rothery untuk membantu dalam pemilihan elemen paduan. Ya, singkatnya, aturan-aturan ini adalah sebagai berikut. Pertama, faktor ukuran relatif. Kelarutan padat yang ekstensif dari satu logam ke logam lainnya hanya terjadi jika diameter atom pelarut dan zat terlarut berbeda kurang dari 15%. Untuk poin kedua, faktor afinitas kimia. Faktor afinitas kimia. Agar larutan padat terjadi antara dua logam, tidak boleh ada perbedaan keelektronegativan yang cukup besar di antara keduanya. Karena semakin besar perbedaan keelektronegatifan antara dua unsur, semakin besar afinitas kimia mereka dan karenanya semakin besar kecenderungan menuju pembentukan senyawa. Poin faktor valensi relatif. Logam bervalensi lebih rendah dapat melarutkan lebih banyak logam bervalensi lebih tinggi daripada sebaliknya. Untuk ringkasannya, untuk dua logam yang membentuk larutan padat substitusi dalam semua proporsi, mereka harus menunjukkan A. Perbedaan ukuran atom kurang dari 15%, B. Tidak ada perbedaan elektronegatifan yang cukup besar, C. Valensi yang sama, D. Struktur kristal yang cukup. Larutan padat terurut dalam larutan padat sejati dapat dilihat pada gambar. Susunan atom dalam gambar A tidak teratur. Susunan atom pada gambar B padat terurut.
Kedua jenis atom didistribusikan secara acak di atas lokasi kisi dalam bentuk struktur kristal. Beberapa paduan bagaimanapun memiliki sifat bahwa mereka membentuk larutan padat yang tidak teratur pada suhu yang lebih tinggi karena agiditas termal yang lebih besar. Tetapi pada suhu yang lebih rendah, mereka berubah menjadi susunan teratur dari kedua jenis atom. Pada gambar 1.4b, struktur yang teratur seperti itu disebut superlatif atau superstruktur. Urutan tersebut disebabkan oleh gaya interaksi antara dua jenis atom dalam struktur. Susunan sempurna dari larutan padat terbukti hanya dapat terjadi jika dua jenis atom terhadir dalam rasio tertentu, seperti rasio 1:1 yang ditunjukkan pada gambar 1.4b. Solusi padat yang dipesan dibentuk dalam sejumlah sistem paduan. Salah satunya adalah paduan tembaga-seng yang sesuai dengan rasio atom 1:1 dari dua elemen. Larutan padat interstisial. Dalam jenis larutan padat ini, beberapa atom yang relatif kecil ditampung di celah atom pelarut yang lebih besar. Karena dapat dilihat pada gambar. Karena celah struktur kisi dibatasi ukurannya, hanya atom dengan jari-jari atom kecil yang diharapkan dapat membentuk larutan padat interstisial. Telah ditunjukkan oleh studi Hume-Rothery dan Rothery. Secara umum, larutan padat interstisial ekstensif hanya dapat terbentuk ketika jari-jari atom terlarut lebih kecil dari 0,59 jari-jari pelarut. Karena logam penting secara komersial berkisar dari kobalt hingga magnesium, kelarutan interstisial dari logam ini terbatas pada atom dengan jari-jari kurang dari 0,75 hingga 0,96. Atom-atom tersebut adalah hidrogen, oksigen, nitrogen, karbon, dan boron. Beberapa kasus solusi padat interstisial sangat penting. Oke, lanjut. Fase antara. Struktur kristal larutan padat pada dasarnya adalah logam pelarut yang sedikit perbedaan dalam parameter kisi. Terdapat 3 jenis senyawa antara, yaitu senyawa valensi. Mereka umumnya dibentuk oleh kombinasi 2 atau lebih logam yang memiliki perbedaan elektronegativitas yang cukup besar. Kombinasi terjadi dalam proporsi yang tampak stoikiometri, tapi umumnya tidak mengetahui aturan valensi kimia. Ikatan mungkin ionik atau kovalen, tergantung pada perbedaan elektronegativitas. Senyawa intermetalik tidak memiliki sifat alogam dan memiliki keuletan dan konduktivitas listrik yang buruk. Struktur kristalnya mungkin kompleks dan sangat berbeda dari struktur logam komponennya. Contoh senyawa valensi adalah Mg, Si, MgSn, MgPb, dan AlSp. Senyawa interstisial. 5 unsur yang memiliki atom relatif kecil, yaitu hidrogen, oksigen, karbon, boron, dan nitrogen, yang membentuk larutan interstisial. Seperti yang telah kita lihat di atas, juga membentuk senyawa interstisial dengan logam transisi seperti skadium, titanium, zirconium, tantalum, dan tungseng. Lanjut, senyawa elektron. Ini adalah senyawa intermetalik yang terbentuk dari 2 logam dengan ukuran atom yang kurang lebih sama tetapi berbeda valensi. Nama ini berasal dari fakta bahwa mereka memiliki rasio elektron valensi yang pasti terhadap atom, seperti yang ditunjukkan pertama kali oleh Hume-Rothery. Senyawa ini memiliki struktur tertentu yang ditentukan oleh rasio elektron atom. Untuk setiap perbandingan, pasti terdapat senyawa intermetalik yang memiliki struktur karakteristik yang sama,
seperti yang ditunjukkan. Dalam menghitung rasio elektron atom, jumlah elektron valensi yang diberikan pada satu unsur diambil sesuai dengan nomor golongannya. Pengecualian untuk ini adalah elemen transisi dari golongan 7, yang bagaimanapun jumlah elektron valensinya dianggap 0. Gambar ini adalah contoh senyawa elektron. Oke, lanjut. Paduan multifase. Paduan fase multifase. Paduan fase tunggal terbentuk selama batasan kelarutan padat tidak melebihi. Ketika batasan ini terlampaui, paduan multifase atau polifase terbentuk yang mengandung 2 atau lebih struktur. Satu atau lebih di antaranya dapat berupa logam murni atau sejenisnya. Paduan fase tunggal seperti larutan pada substitusi atau interstitial. Paduan multifase umumnya dapat paduan multifase lebih umum daripada paduan satu fase dan juga lebih penting secara industri karena sifat mereka dapat bervariasi ke tingkat yang lebih besar. Sifat-sifat multifase bergantung pada karakteristik masing-masing fase dan pada distribusi fase dalam struktur mikro. Hubungan fase paduan multifase diberikan di diagram fase mereka. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.